Persiapannya kita memang sebenarnya karena tanggal 3 dan 4 kita sekaligus sudah persiapan, MCM sudah dilakukan hari ini, dengan koordinasi dengan keamanan juga sudah dilakukan langsung untuk 2 pertandingan, tiket pun sudah kita kita siapkan. Jadi insya Allah semua berjalan lancar dan baik pertandingan di tanggal 3 maupun tanggal 4. Dan ada di media sosial karena ada keputusan dari panitia pelaksana di mana tim tamu tidak bisa hadir, dari Aremania sudah menyatakan tidak akan hadir dan itu dideklar di media sosial mereka. Terima kasih. Ya, pihak dari istana sudah mengontak saya untuk menanyakan waktunya. Saya sudah jelaskan hari Minggu, jamnya, siapa yang bertanding, yaitu Arema melawan Borneo. Itu yang sudah saya sampaikan kepada istana, ya begitu. Kebetulan tadi saya dikontak, saya menjawabnya seperti itu. Pak, ini kan hari ini menghadirkan beberapa UMKM ya Pak di respon hari ini. Apakah besok UMKM juga akan ada di sekitaran stadion atau gimana? Selalu ada ya. Jadi UMKM selalu ada di setiap pertandingan Piala Presiden dari dulu. Di Bandung juga ada, di Bali juga ada, di Solo juga ada. Bahkan sekarang kami berterima kasih kepada Kanjeng Gusti karena diperkenankan masuk ke dalam keraton. Untuk totalnya sendiri gimana Pak? Kenapa? Ada berapa sih keikutsertaan UMKM sejak gelaran dari Bandung, Bali, sama Solo? Saya udah diumumkan ya, di setiap menit keberapa diumumkan? 75. Setiap menit 75 selalu diumumkan jumlah UMKM yang hadir di setiap stadion karena jumlahnya berbeda-beda. Di setiap stadion tergantung juga pertandingannya, tapi selalu diumumkan di menit ke 75. Bisa dilihat kok itu ada sampaikan ya, di-announce secara terbuka, karena itu memang ciri khas daripada Piala Presiden memberikan perhatian kepada UMKM, kepada ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan. Saya tiap hari makan UMKM ya. Tadi saya makan gudeg Solo, enak banget. Ya gitu, jadi luar biasa enaknya. Tadi saya makan soto di sini, kemudian juga makan dawet ya, kemudian makan dimsum. Jadi saya pikir kebetulan saya juga punya usaha restoran kuliner, jadi saya melihat kekuatan UMKM khususnya kuliner di Solo ini luar biasa karena rasanya enak, harganya terjangkau, dan penyajiannya cepat. Kayak waktu beberapa hari lalu saya ke Kopi Lose ya gitu ya, Loske. Saya pikir kreatif sekali ya, karena ya harganya juga menurut saya murah, kuenya juga murah dan cepat dan ramai banget gitu dan bersih. Jadi saya pikir daya saing UMKM di Solo ini cukup atau sangat tinggi ya. Saya dengar Mas Gibran waktu menjadi wali kota Solo sangat mengedepankan ekonomi kreatif. Ya, saya rasa evaluasinya harus makin diberikan kesempatan seperti dari waktu ke waktu. Sebaliknya diberikan kesempatan juga harus punya daya saing yang tinggi. Ini kan pertemuan antara kesempatan yang diberikan, sebaliknya UMKM-nya juga harus mempersiapkan diri, punya daya saing yang tinggi ya. Rasanya enak, harganya juga bersaing, kemasannya juga menarik ya, ramah. Jadi ya kesempatan dan kesiapan itu harusnya beriringan begitu. Ini kan hadiah sponsor Piala Presiden jadi yang terbesar sepanjang sejarah ini. Kalau untuk teman-teman Piala Presiden sendiri memaknai ini seperti apa Pak? Ya saya berharap nanti tahun depan bisa dipecahkan lagi. Karena kita menghormati sejarah, tapi juga sangat penting membuat sejarah yang positif buat Indonesia. Dan ini bisa terjadi, jadi berapa Dominik? 79 ya. Dan baru masuk lagi 1 miliar. Waktu kita konferensi pers ini masih 78 ya. Jadi artinya kepercayaan itu makin meningkat. Dan ya kepercayaan itu harus diperjuangkan, ada prosesnya. Gak mungkin tiba-tiba gitu. Nah ini kita jaga, jangan sampai dirusak, jangan ada yang berantem, jangan ada pengaturan skor, gitu ya. Itu adalah lawan sepak bola Indonesia yang harus
kita habisi orang-orang yang merusak sepak bola Indonesia itu. Profesionalitas teman-teman Piala Presiden juga berarti ya Pak ya? Kenapa? Jadi profesionalitas teman-teman Piala Presiden juga yang Ya harus menentukan terukur, semua juga kamu profesional, makanya diukur dengan apa? Audit oleh siapa? PricewaterhouseCoopers. Itu lembaga auditor yang sangat terpercaya di dunia. Kita nggak bisa ngomong kita transparan nggak ada alat ukurnya. Jadi harus ada alat ukurnya. Transparan itu alat ukurnya apa? Bagaimana ngomong transparan nggak diaudit? Dan yang audit ya bukan yang sembarangan gitu. Jadi menurut saya itu tadi rating kan sudah disampaikan ya tadi secara terbuka oleh pihak MTEK. Ya coba kalau misalnya ratingnya turun, yang nonton sedikit kan kasihan TV-nya rugi. Nanti kalau rugi TV-nya nggak mau jadi sponsor lagi. Kan gitu. Nah ini kan industri, jadi semua pihak harus happy. TV-nya happy nggak? Happy ya? Happy sekali. Kalau nggak happy besok-besok dia nggak mau jadi sponsor lagi. 18 miliar ya? 18 miliar tuh tinggi loh. Ya gitu. Buat sponsor dan pemegang hak siar. Jadi semua orang juga harus kepentingannya, harapannya juga ekspektasinya bisa tercapai. Baru itu namanya industri. Karena kita nggak ada dari BUMN loh. Nggak ada APBN, nggak ada APBD, nggak ada BUMN. Semuanya swasta murni. Ya, jadi saya rasa kalau bangun industri ya begitu. Jadi benar-benar market itu memberikan sentimen yang positif. Ya, merespon secara positif. Itu baru namanya industri. Diberikan kepada siswa dan sejumlah pelajar dan SSB, tujuannya sendiri apa sih Pak untuk memberikan tiket itu? Terima kasih Pak. Sebenarnya kan sepak bola itu hiburan rakyat ya. Sebagaimana misi dan visi Piala Presiden ini juga kita ingin menghibur rakyat, juga tidak lupa prestasi sebagai ajang pramusim. Jadi kita untuk berikan free tiket ini kepada sekolah, SSB, biar mereka juga merasakan aura di stadion yang besar, yang banyak sekali pengalaman kita kemarin, banyak sekali yang belum pernah masuk ke stadion. Jadi masyarakat menjadi senang dan baik dan mencintai olahraga, ujung-ujungnya prestasi yang kita harapkan timbul dari talenta-talenta dari SD, SMP, dan selanjutnya. Dari partai semifinal ke final, total berapa tiket yang akan diserahkan? Kalau kemarin kan dari Dispora ya, katanya untuk partai semifinal itu 10.000. Nah untuk partai ketiga dan final nanti akan dialokasikan berapa? Seperti yang disampaikan untuk tanggal 3 Agustus, free tiket itu ada 6.000. Untuk tanggal 4 Agustus itu complimentary tiketnya ada 12.000. Ya, itu semua untuk sekolah, SSB, panti asuhan, yatim piatu, keluarga UMKM, keluarga TNI Polri, dan banyak lagi yang lain. Ya kita juga kenapa keluarga TNI Polri, ya TNI Polri adalah faktor penting menjaga keamanan selama ini. Tentu kita menghargai ya, selama ini bapak-bapaknya menjaga, ya keluarganya juga kalau datang kita berikan hiburan gratis kan mudah-mudahan juga bahagia ya. Itu jadi alasannya seperti itu. Tanggapan terkait kedewasaan supporter di Piala Presiden ini seperti apa Pak? Kan kebetulan banget ini 3 tuan rumah kalah semua ini. Di Persis Solo yang terbaru juga kalah, tapi supporter bisa menerima hasil itu kan, walaupun kalah dari tim rival juga. Ya kamu udah jawab, kebetulan supporter Persib Bandung menang atau kalah? Kalah. Bali menang atau kalah? Solo menang atau kalah? Ya, tapi ya kita bersyukur kedewasaan itu sudah mulai terjadi. Kan yang paling susah itu kalah di kandang. Menerima kalau kalah di kandang. Susah nggak itu? Susah. Dan ternyata supporter kita sudah naik kelas, sudah makin sportif, sudah makin matang. Ya kami terima kasih, ini bukti konkret kok. Mudah-mudahan sanksi FIFA bisa segera dicabut supaya nanti UE-nya bisa datang supporternya, tentu dengan kesadaran yang makin tinggi ya. Seperti itu. Kita berharap makin cepat dicabut kan makin bagus ya. Tapi komitmen ini juga harus tetap konsisten, bukan hanya pada saat ada sanksi. Sesudah sanksinya dicabut juga harus konsisten. Karena nanti yang rugi ya supporternya sendiri nggak bisa nonton. Jadi ini penting sekali kesadaran itu tumbuh gitu. Saya rasa itu. Ada? Kan stadion dikunjungi anak-anak dan jadi hiburan keluarga juga. Kalau Pak Ara melihat itu seperti apa Pak? Ya bagus ya. Saya pikir Solo potret yang bagus karena aman, damai, tenang. Ya Solonya kalah, Persis Solonya kalah, tapi ya bisa menerima. Ya, saya pikir seperti di Bandung juga Persibnya kalah, tapi supporter di Bandung, Bowotoh juga bisa terima.
Di Bali juga begitu, Bali United kalah, tapi bisa terima. Saya pikir itu langkah maju kan. Kita bersyukurlah dan berterima kasih buat supporter yang makin dewasa ya. Betul-betul terima kasih sekali. Karena ini kepercayaan juga dari sponsor, dari TV. Coba bayangkan kalau tidak damai, kan begitu. Tapi ternyata kita juga jadi senang, makanya kami berterima kasih sekali kepada Bapak Kapolri, beserta jajaran, Bapak Panglima TNI, beserta jajaran ya, dan semua pihak, termasuk juga pemerintahan Kota Solo, Jawa Tengah, ya, pemerintahan di Bandung, kemudian juga di Bali, di Gianyar, yang juga semua membantu dengan sangat baik. Saya boleh tahu nggak ini dari mana? Kompas. Ini dari mana, Dik? Dari panitia, Pak. Baik, ini dari CNN. Ini dari mana, Mbak? Dari kita Jakarta. Dari mana, Mbak? Ini dari Untuk yang nanti menyerahkan trofi ke klub juara itu nanti siapa? Apakah Bapak Presiden konfirmasi atau mungkin? Ya, kita doakan kita harapkan beliau bisa berkenan hadir, tidak ada tugas-tugas yang ini ya. Tentu kalau beliau hadir ya beliau ya seperti yang saya tahu ya, karena ini adalah Piala Presiden ya begitu. Dan semua kami laporkan semua perkembangannya kepada beliau. Dominik, jadi masih ada harapan nggak kira-kira sponsornya tambah dari 79M dalam waktu 2 hari ini? Harus optimis ya. Ini hebat nih, anak muda yang penuh optimis. Kenapa optimis? Ya, emang harus optimis hidup, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Ya. Semua pengeluaran bisa dipertanggungjawabkan? Sangat bisa, Pak. Siap diaudit oleh BWC? Siap. Siap ya. Nah itu ya, jadi harus begitu. Ngurusin Dominik ini harus mempertanggungjawabkan kurang lebih 79 miliar. Betul, Pak. Ya, kita bekerja kurang lebih berapa? 2 minggu, 3 minggu ya? Sekitar 3 minggu. Ya, semua bukti-bukti disiapkan secara transparan, ya supaya makin dipercaya. Betul, Ada Pak. kendala, Dominik? Sama sekali tidak ada, Pak. Oh ya, Deki, bagaimana soal lomba medianya? Tolong diumumkan. Udah banyak yang daftar belum? Sejauh ini sudah ada 96 email yang masuk, Bang. Dari media cetak, dari online, foto, dan sosial media. Kejuarannya ada 5 kategori ya, apa aja? Kejuarannya ada 5 kategori, ada media cetak, media online, televisi, fotografi, dan sosial media, Bang. Hadiahnya juara 1 berapa? Hadiahnya nih saat pembukaan bertambah, Bang. Karena nilai sponsor bertambah, hadiah untuk lomba media juga bertambah. Untuk saat ini juara 30 juta, juara 1 30 juta, peringkat kedua 20 juta, peringkat ketiga 10 juta. Jadi setiap kategori ada 3? Betul, ada 3 juara. 30, 20, 10. Ada berapa kategori? Ada 5. Berarti total 5 kali 30. Betul. 150 juta. Jurinya siapa, Diki? Jurinya ada dari juri untuk media cetak, online dan media sosial ada Mas Yoyo Prima Maulana, budayawan, Bang. Untuk foto Mas Husni Yamin, fotografer senior, dan TV Mas Gita Suwondo. Sudah siap semua? Semua sudah siap. Di kontak semua? Sudah siap di kontak. Oke, kapan penutupan memasukkan foto dan segala macam itu? Oke, lomba media ini sudah dimulai dari saat pembukaan Piala Presiden di Bandung, Bang, dan akan ditutup pada tanggal 5 Agustus. Jam berapa? 5 Agustus 00. 5 Agustus 00 berarti jam berapa tuh? Jam 4 Agustus malam dong? Yes. Betul. Ya. Bukan 5 Agustus ke depan besoknya? Besoknya, Bang. Nah, hati-hati ngomongnya. 4 Agustus atau 5 Agustus bicaranya? 5 Agustus. Jam berapa? 23.59. Oke, hati-hati bicaranya ya. Bicaranya bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, di sini wartawan Solo kritis-kritis ya. Bicaranya bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau Deki nggak komit, silakan diprotes ya. Gitu Siap. ya. Jadi bicara itu harus ada ininya ya, tanggung jawabnya. Ada lagi, Risa? Cukup, Pak. Besok Risa di sini dengan Gus Bre jam berapa? Jam 10 pagi, Pak. Jam 10 pagi ya? Ya. Kevin juga ya? Jam 10 pagi ya? Tolong ada perwakilan dari MTEK juga ya?